Kenapa hati kosong padahal rajin sholat? Inilah 3 tanda iman kita sedang melatih suri. Cek sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat jiwa yang sedang mencari tenang. Pernahkah engkau merasa ibadahmu lengkap, rutinitasmu rapi, jadwal amalanmu seolah sempurna, tapi jiwa tetap terasa kosong? Engkau bangun malam untuk tahajud, bibirmu sibuk melantunkan zikir, Al-Quran kau baca setiap hari. Namun anehnya, engkau tetap mudah tersinggung, cepat marah, mudah iri, dan hatimu tetap berat dan gelisah. Lalu muncul pertanyaan dalam diam. Kenapa aku tidak merasa dekat dengan Allah padahal aku sudah berusaha? Kenapa sholat terasa seperti rutinitas, bukan perjumpaan? Sahabat, jika engkau merasakan itu, ketahuilah, bukan berarti ibadahmu sia-sia, bukan pula engkau gagal. Namun mungkin, hanya mungkin, hatimu sedang tidak ikut hadir. Ibadahmu berjalan, tetapi jiwamu tertinggal. Tubuhmu ruku, tetapi hati belum ikut tunduk. Dan di titik inilah, sebagian ulama menyebut kondisi ini sebagai iman yang sedang mati suri. Ia tidak hilang, ia tidak padam, ia hanya tertutup debu ego, kebiasaan, dan lupa. Malam ini kita akan duduk bersama, pelan-pelan, tanpa menghakimi diri, tanpa merasa buruk. Karena perjalanan spiritual bukan tentang sempurna, tapi tentang menyadari, kembali, lalu memperbaiki. Dalam video ini kita akan membedah 3 tanda utama bahwa iman kita sedang mati suri, dan bagaimana menghidupkannya kembali, pelan namun nyata. Sebelum kita mulai, jika konten seperti ini membuat hatimu lebih tenang, maka bantu channel ini tetap berjalan dengan like video ini, share ke yang butuh, dan subscribe agar kau tidak kehilangan pengingat lembut seperti ini. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah. Jika engkau sudah siap jujur dengan dirimu sendiri, maka mari kita mulai. Tanda 1. Merasa hebat setelah beribadah. The Ego Trap. Sahabat, izinkan aku bertanya pelan. Pernahkah setelah engkau selesai sholat malam atau bersedekah besar, muncul suara kecil di dalam hati yang berkata, "Aku luar biasa. Aku lebih baik daripada orang lain. Mereka tidur, aku bangun untuk Allah." Kalimat itu tidak terucap oleh lisan, tapi terasa di batin, samar, halus, dan sulit diakui. Jika iya, berhati-hatilah, karena di sanalah godaan paling mematikan spiritual dimulai, ujub dan ria. Ulama berkata, setan tidak keberatan jika engkau beribadah, selama di akhir ibadah, ia berhasil membuatmu merasa besar. Itulah jebakan ego. Bukan tentang sholatnya, bukan tentang sedekahnya, tetapi tentang siapa yang kau lihat setelah selesai beribadah. Apakah Allah atau dirimu sendiri? Sahabat, ada ibadah yang terlihat besar di mata manusia, tetapi kurus dan rapuh di hadapan Allah, karena kita membungkusnya dengan rasa bangga. Allah tidak butuh ibadah yang membuat hamba sombong. Allah mencari hati yang runtuh, yang merasa, "Aku bukan siapa-siapa tanpa pertolonganmu." Dan inilah akibat paling pahit dari jebakan ini. Pahala yang besar hancur sebelum sampai kepada Allah. Ujub memakan amal, ria membakarnya. Sebagian ulama berkata, ibadah yang membuatmu rendah diri lebih dicintai Allah daripada ibadah besar yang membuatmu merasa tinggi. Lalu apa solusinya? Solusi singkat, lakukan ibadah tanpa jejak. Ibadah yang tidak diketahui siapapun, tidak diposting, tidak diceritakan,
tidak ditunjukkan. Biarkan hanya Allah yang tahu. Karena semakin sedikit manusia yang tahu, semakin besar peluang amal itu untuk tetap suci. Sahabat, ingat pelan-pelan. Kadang bukan setan yang mengalahkanmu, kadang hatimu sendiri yang mengkhianati niatmu. Jika engkau mengakui ini, bukan itu tanda lemah, itu tanda hati mulai siuman. Tanda 2. Tidak ada efek ibadah pada akhlak sosial. The akhlak failure. Sahabat, mari kita jujur sebentar. Apa gunanya kita menundukkan kepala dalam sujud jika begitu bangun dari sajadah kita masih meninggikan suara kepada pasangan, anak, atau keluarga? Apa gunanya hati terasa khusyuk saat membaca Quran jika setelah itu kita masih mudah menghakimi, menggunjing, menyakiti, atau pelit berbagi? Ada satu kalimat yang kadang terdengar keras, tapi ia benar. Ibadahmu dinilai bukan ketika engkau sedang beribadah, tapi setelahnya. Sholat seharusnya melunakkan hati, zikir seharusnya menenangkan ego, puasa seharusnya membuat kita lebih peka dan lebih sabar. Namun jika yang terjadi justru sebaliknya, bisa jadi ibadah kita hanya berhenti di rutinitas fisik, belum menjadi perjalanan jiwa. Allah telah mengatakan dengan sangat jelas dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. QS Al-Ankabut 45. Artinya, jika sholat sudah banyak, tapi emosi masih liar, lidah masih tajam, hati masih pelit, maka mungkin ada yang belum tersambung di dalam diri. Karena tujuan ibadah bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi mengubah karakter. Sahabat, ibadah bukan hanya tentang hubunganmu dengan Allah, tetapi juga bagaimana ibadah itu mempengaruhi hubunganmu dengan manusia. Maka solusinya sederhana tetapi dalam. Solusi singkat, uji kualitas sholatmu di luar masjid. Jika engkau ingin tahu apakah sholatmu diterima, jangan lihat berapa lama engkau ruku dan sujud. Lihat bagaimana engkau memperlakukan orang lain yang lemah, yang berbeda, yang menyebalkan, yang tidak mampu membalasmu. Karena disitulah sholatmu sedang diuji. Dan jika malam ini engkau merasa tersentuh atau tertusuk oleh kalimat ini, bersyukurlah. Itu artinya hatimu masih hidup, ia belum mati. Ia hanya butuh disentuh dan diingatkan kembali. Tanda 3. Ilmu agama hanya menambah hati keras. The ilmu hujjah. Sahabat, ilmu agama seharusnya membuat kita lebih lembut, lebih rendah hati, lebih mudah memaafkan. Tetapi mari kita tanya hati kita sendiri. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak pula kita menyalahkan orang lain. Semakin banyak dalil yang kita tahu, semakin kita merasa paling benar dan orang lain salah. Jika iya, mungkin ada yang terbalik dalam perjalanan kita. Ilmu seharusnya menjadi cermin, bukan pisau. Ia seharusnya menerangi hati sendiri, bukan membakar hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mengubah akhlak, tidak melembutkan hati, tidak menambah rasa takut dan cinta kepada Allah. Sebagian ulama bahkan berkata, ilmu yang tidak membuatmu semakin tenang dan tawadu hanya akan menjadi hujah untuk menyiksamu. Sahabat, ilmu adalah cahaya, tapi ketika hati keras, bahkan cahaya pun tidak bisa masuk. Kita merasa dekat dengan Allah, padahal yang mendekat bukan iman, melainkan ego yang terdandani dalil. Maka akibatnya sangat mengerikan. Orang semakin tahu agama, tapi makin sulit berakhlak. Semakin sering bicara kebenaran, tapi semakin jauh dari kasih sayang. Dan inilah yang perlu kita lakukan. Solusi singkat, terapkan 1%, sampaikan 0%.
Jangan kejar semua ilmu dalam sehari, cukup belajar satu hal kecil lalu langsung amalkan meski perlahan. Dan jangan tergesa-gesa mengajarkan atau mendebatkan orang, biarkan akhlakmu yang bicara. Karena dakwah terindah bukan pada kata-kata, tapi pada keteladanan. Jika ilmu membuatmu lebih hangat, lebih manusiawi, lebih mudah menundukkan ego, maka engkau berada di jalan yang benar. Penutup, sahabat, jika setelah mendengar 3 tanda tadi, engkau merasa tersentuh, tertampar, atau bahkan ingin menangis, ketahuilah, itu bukan tanda kegagalan, tapi tanda Allah masih menjagamu. Karena hati yang mati tidak merasa apa-apa. Yang masih sakit berarti masih hidup. Yang masih pedih berarti masih terhubung. Maka jangan kecewa pada dirimu. Allah tidak memanggilmu untuk menjadi sempurna. Allah hanya memanggilmu untuk kembali. Bukan besarnya amalanmu yang membuatmu dekat dengan Allah, tapi tulusnya hati yang melakukannya. Sahabat, agar perjalananmu tidak berhenti hanya pada rasa, maka mari ubah kesadaran ini menjadi amalan nyata. Mulai malam ini sampai 7 hari ke depan, lakukan 2 hal ini. Tugas 1, lakukan 1 ibadah yang tidak diketahui siapapun. Biarkan hanya engkau dan Allah yang tahu. Mungkin itu sedekah, doa untuk seseorang, sujud panjang di malam hari, atau membaca 1 halaman Quran secara diam-diam. Jadikan amal itu sebagai hadiah rahasia untuk Allah, simbol bahwa engkau ingin membersihkan niatmu kembali. Tugas 2, pilih 1 akhlak terburuk dalam dirimu dan perbaiki perlahan. Jika mudah marah, latih sabar. Jika lidahmu tajam, latih diam. Jika sulit memberi, mulailah berbagi walau sedikit. Jika mudah menghakimi, latih untuk memahami. Karena perubahan besar tidak dimulai dari daftar panjang amal, tetapi dari 1 kebiasaan kecil yang diperbaiki dengan konsisten. Sahabat, pada akhirnya Allah tidak bertanya, "Berapa banyak amalanmu?" tetapi seberapa ikhlas engkau melakukannya untukku. Semoga hati kita hidup kembali. Semoga iman kita tumbuh meski pelan. Semoga ibadah kita bukan lagi rutinitas kosong, tapi menjadi perjumpaan yang menghidupkan jiwa. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Semoga engkau pulang dengan hati yang lebih tenang daripada saat engkau datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.